Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para sepuh, para asatidz, para ustaz-ustaz, wabil khusus buat bapak-bapak ibu semuanya yang hadir, juga ada adik-adiknya hadirin al-hadirat yang mendengarkan pertama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan berbuka puasa bersama di hari yang kedua di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Salawat seiring salam tidak lupa kita sampaikan, kita curahkan ke hariban alam baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai ta'lim, terlebih dahulu kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Tentunya yang pertama kita hadirkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, juga buat para alim ulama, guru-guru kita, wabil khusus kita ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar RT 08 yang telah mengirimkan hasilnya di sore hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang berlimpah. Juga sebelumnya dari RT 07, juga mudah-mudahan semuanya yang mengirim takjil dari hari pertama hingga hari ini, dari mana saja asalnya, tempatnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang sempurna, menjadi amal ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya. Juga suratul Fatihah dikirimkan teruntuk almarhumah Ibu Haryati binti Parto Diharjo. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, dipuaskan dilapangkan jalan kuburnya, diampunkan, dihapuskan segala dosa dan dosa. Mudah-mudahan menjadikan kuburnya Allah binti Jannah pada hari ini masuk hari yang ke-7 meninggalnya almarhumah Ibu Haryati binti Parto Diharjo. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan juga kita yang hadir pada sore hari ini memberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki untuk bekal kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan baik yang wajib maupun yang sunnahnya selama 1 bulan penuh hingga kita bertemu dengan hari raya. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim saudara-saudara kita yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, baik lahir maupun batin. Khusus buat Ibu Ngatemi, ibu dari saudara Abdil, jamaah remaja kita yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, baik lahir maupun batin. Allah wasfi Ibu Ngatemi
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama simak alat kita mungkin yang kemarin saya bahas beriman insyaallah pada sore hari saya bahas kitab Risalah Salafiyah dengan tema itu bab tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wa'lam, dan ketahuilah anna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan wa la takunu lis-sholati indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Wa'lam, dan ketahuilah anna lis-sholati, bahwasannya bagi sholat suratan ada gambaran zahiratan yang lahir, wa haqiqatan, dan hakikatnya batinatan yang batin, wa la takunu, dan tidak ada lis-sholati bagi sholat indallahi di sisi Allah qimatun harganya atau nilainya hatta sehingga mendirikan surahnya sholat itu wa haqiqataha, dan hakikatnya kamaya bagi sebagaimana mestinya. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa di sini dijelaskan tentang masalah gambaran sholat yang lahir. Jadi sholat itu bukan cuma dilihat dari lahiriahnya saja. Artinya sholat itu kan disebut dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib, juga Fathul Mu'in, atau kitab-kitab yang lainnya Safinatun Najah, dijelaskan bahwa rukun sholat yang 13 atau ada juga yang 18 itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah qalbiyun, sifatnya punya sifat niat dalam hati. Yang kedua qauliyun, disebut qaul itu ucapan, sholat itu harus ngomong. Yang ketiga fi'liyun, artinya pekerjaan. Ini kalau masalah sholat harus dipraktekkan. Qalbiyun disebut punya bahasa niat dalam hati. Contohnya ketika kita melaksanakan sholat takbiratul ihram, usolli fardhul maghribi salah raka'atin mustaqbil qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allah, hati ini harusnya bagaimana caranya? Niat saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah, tidak diucapkan, itu di dalam hati. Adapun qauliyun tadi usolli mendorong hati melaksanakan niat. Fi'liyun pekerjaan, salah satunya mengangkat tangan. Makanya sholat harus ngomong, minimal terdengar oleh kuping sendiri, kecuali imam boleh terdengar sama makmum yang lain. Tapi kalau jamaah jangan kencang, terdengar oleh diri sendiri. Itu ada dohirnya. Dohirnya apa? Contoh kelihatan gerakan kita. Karena seperti sholat yang tidak ada bacaan dijaharkan seperti zuhur dan asar imamnya, itu kita melaksanakannya dengan secara tilawah. Disebut tilawah kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat zuhur dan asar, yang dilihat oleh jamaah itu jenggotnya beliau itu bergerak-gerak. Jadi kelihatan bahwa beliau itu berbicara. Contoh misalnya begini, enggak diem, enggak dalam hati bacanya, ya. Harus tilawah, diucapkan, terdengar oleh kuping sendiri. Jangan diam, pelan-pelan sholatnya. Kemudian hakikatnya batinatan wala takunu li sholati indallahi qimatun, bahwa sholat itu di sisi Allah qimatun, tidak ada harganya, Pak. Kalau sholat 1 juta maghrib 3 rakaat 3 juta, masjid penuh nih sampai Cempaka Baru nih, sholat semua orang. Kalau di sisi Allah ada harga, disebut qimatun, nilainya, harganya sholat, ya. Maka orang sholat terus, ketika kita langsung dibayar cash, bahwa dunia ini tidak akan mampu menampung
adalah rezeki yang Allah berikan, tidak akan mampu penuh, tidak muat. Ya. Tetapi kita di akhirat tidak mempunyai amal karena sudah dibayar cash. Ya. Maghrib 1 rakaat 1 juta, berarti 3 rakaat 3 juta. Luar biasa, sholat semua nih anak-anak juga dapat duit. Jangan 3 juta nih berdiri di bapak. Nah, saya berdiri di pintu masjid, sholat di Masjid Darussalam subuh. 1 rakaat dibayar 100.000, orang pada datang ke mereka. Ya. Kemudian catatannya nih, ibadahnya karena Allah apa karena duit? Duit, ya itu kan gampang saja. Jadi tidak ada harganya nilainya. Wa haqiqataha yuqima, hakikatnya mendirikan sholat itu dan hakikatnya sebagaimana mestinya. Baca surah-surah yang sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa amma suratuha fahiyal arkanul adabu dhahiratu. Maka adapun surah salat itu maka ialah semua rukun-rukun dan adab-adabnya yang zahir minal qiyami, yaitu berdiri dan membaca Fatihah, warruku dan ruku, wasujud dan sujud, wa tasbih dan membaca tasbih, wa nahwiha dan umpamanya. Wa amma haqiqatuha, dan adapun hakikatnya salat, fahiyal huduru, maka yaitu hadir hati ma'allah beserta Allah, wa ikhlasu dan ikhlas, aniyatu niat, wa qasdu lillahi beserta qasdu karena Allah, wal iqbalu bi kullihi dan mengharapkan dengan hatinya. Jadi salat itu Allah harus hadir di hati kita. Kalau cuma sholatnya di lisan saja, maka sholat itu tidak akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya sholatnya yang biasa saja tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti kan belum sampai ke hati. Makanya di sini jelaskan hakikatnya sholat itu harus hadir hati beserta Allah. Artinya ketika sholat yang ingat cuma Allah ada. Kemudian ketika kita sholat jangan sampai ingat kepada yang lain. Kunci ketinggalan lah, HP lupa lah di kamar mandi, Mas Yusuf. HP jatuh lah misalkan contoh. Ketika sholat, ketika tidak sholat kan kita tidak ingat. Ketika kita naruh kunci lupa, ketika sholat itu hadir. Jangan sampai itu hadir yang lain kecuali Allah yang hadir. Dan juga harus ikhlas. Sebagaimana doa kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi hanya untuk Allah rabbul alamin, kang mangerane wong alam kabeh. Yang menguasai seluruh alam, hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Padahal Allah tidak perlu salat kita yang perlu kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa ya sebagai manusia, makanya kita ingatkan kembali harus ikhlas niat wal qasdu lillahi ta'ala, dan bermaksud karena Allah, menghadapkan dengan hatinya al-himmata 'ala Allah ta'ala, cita-citanya terhadap Allah ta'ala. Jadi ketika kita sholat hanya ingin bertemu nanti suatu hari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dekat maka Allah dekat. Kalau kita jauh Allah pun jauh. Makanya perhatikan ya. Kemudian wa ayyakunu fikruka muhtasiran ala sholatika fala tuhaddis nafsuka. Dan harus ada pikiranmu membatasi diri atas sholatmu, maka janganlah membicarakan hatimu bigoiriha dengan selain sholat. Watakunu muta'adiban, dan ada engkau melakukan adab dengan adab-adab munajah Allah Ta'ala beserta Allah Ta'ala. Jadi kalau sholat itu di sini dijelaskan jangan sampai membicarakan hatimu, artinya hati kita bicara kepada yang lain, jangan sampai hanya berbicara kepada selain Allah, tidak boleh. Hanya berbicara itu hati itu ingat kepada Allah saja ketika di dalam sholat, tidak boleh kepada yang lain. Membicarakan, bahkan
Kita harus melakukan adab-adabnya sholat. Kenapa? Karena sholat itu munajah kepada Allah Ta'ala. Artinya sholat seorang muslim, mi'raj yang muslim adalah sholat. Ketika kita sholat, bahwa kita sedang mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus benar-benar hati dikosongkan, hanya ingin kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kemudian innamal musolli munajin rabbahu, sesungguhnya orang yang melakukan sholat itu munajin adalah bermunajat rabbahu kepada Tuhannya. Jadi kita munajat, kita sebenarnya beradab apa tidak sih ketika munajat kepada Allah berisik? Apalagi ada di belakang nih, lagi sholat, ya, ada yang ngobrol, ada yang teriak-teriak di kamar mandi. Padahal di sini jelas kan sedang munajat kepada Allah. Harusnya munajat itu sepi kita, ya, hanya kita dengan Allah saja hati kita munajat. Ya. Bagaimana mau diterima munajatnya? Sedangkan, masya Allah, ya. Kita lihat makanya ada nih yang ngaji harus tahu ya, harus paham ya. Ketika sholat diam, hanya yang berbicara imam, kecuali melakukan amin. Boleh berbicara amin, nggak boleh berbicara. Tadi jelaskan hanya kepada Allah saja. Karena orang yang melakukan sholat itu adalah rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-abdu ila sholati, apabila berdiri seorang hamba mengerjakan sholat, aqbalallahu, maka menghadap Allah kepadanya, biwajhi, dengan zatnya Allah. Luar biasa. Ternyata ketika kita mendirikan sholat, Allah itu menghadapkan wajahnya, zatnya kepada kita. Hanya kita tidak tahu. Tapi kalau bahasanya dijelaskan kepada anak-anak, berarti Allah itu mempunyai wajah dong. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Kalau diserap sama orang-orang yang ya awam, yang tidak paham, yang tidak ngaji, ini bahaya. Berarti Allah punya wajah. Ada mukanya dong. Seperti Bapak Marbot misalkan menghadapkan wajahnya, enggak seperti itu. Zatnya Allah. Ini berbicara Nabi SAW. Nabi sendiri mengatakan, ya, apabila berdiri seorang hamba mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, aqbalallahu, maka menghadap Allah alaihi kepadanya, biwajhi, dengan zatnya Allah. Bukan sembarang, ya, menghadap dengan zatnya Allah. Wala yang bagi ayyastagil, tidak pantas mengerjakan seorang hamba binaflin, dengan sholat mutlakon, sunnah atau sholat mutlak, biwakti naflin, pada waktu sholat sunnah yang lain. Misalkan nih langsung ke sholat sunnah, pembahasannya apa di sini di kitabnya. Kalau kita melakukan sholat sunnah, ini sholat mutlak kan, misalkan setelah sholat sunnah yang fardu, setelah maghrib ada sholat ba'diyah, ya kan. Maka setelah kita ba'diyah mengerjakan selesai, boleh melakukan sholat sunnah yang lain. Jangan di waktu sholat sunnah yang rawatib kemudian kita melakukan sholat mutlak, ya tidak boleh. Itu pun termasuk adab, ya. Warada fi sunnatil mutahharati min fa'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang surat wirid dalam sunnah Nabi yang dibersihkan dari pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sholat wirid itu misalkan sholat sunnah yang setiap hari kita kerjakan, contoh qobliyah, ba'diyah, ya. Setelah zuhur atau sebelum asar qobliyah, atau setelah maghrib ba'diyah, atau sebelum isya qobliyah, kalau misalnya ba'diyah, itu namanya yang wirid yang biasa kita kerjakan. Disebut wirid